Kita mau belajar dari seorang yang bernama Musa gitu ya. Kehidupan Musa, seorang nabi besar yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan bahwa Musa adalah pribadi yang pernah secara langsung berbicara dengan Tuhan berhadapan-hadapan. Sehingga turun dari gunung, wajah Musa dikatakan bercahaya. Berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Wajahnya bercahaya. Dan Musa juga dikatakan terbatas. Dia sulit sekali berbicara. Boleh dikatakan dia seperti gagap. Tapi dengan kegagapannya ia menjadi satu-satunya orang yang membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel bisa lewat dari kejaran bangsa Mesir. Tuhan sedang kasih lihat kepada kita tak ada batasan ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita. Dan lebih lagi kalau kita belajar dari Musa, kita bisa belajar tentang kepemimpinan. Kenapa? Bagaimana Musa ini berhasil memimpin 2 juta orang gitu ya. Dan bukan 2 juta orang biasa. Tapi 2 juta orang yang suka bersungut-sungut. Luar biasa ya. Musa berhasil memimpin 2 juta orang yang suka bersungut-sungut. Yang suka terus mengeluh. Dan membawa mereka sampai kepada tanah yang Tuhan janjikan. Ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari Musa. Di dalam segala keterbatasan, di dalam segala tantangan yang dihadapi, di dalam semua persoalan, maupun intimidasi yang datang dari Musa, kita bisa melihat bahwa hanya orang-orang yang tinggal di dalam zona iman yang akan mengalami pertumbuhan. Bukan orang-orang yang tinggal di dalam zona nyaman. Makanya malam hari ini judulnya zona iman, bukan zona nyaman. Karena kita bisa belajar, kalau Musa tidak keluar dari zona nyaman, maka dia akan tetap berada di Mesir, bangsa Israel akan berada di sana. Bangsa Israel tidak akan pernah sampai kepada tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah dari bangsa-bangsa lain, diperolehnya dan dikelolanya. Tapi karena Musa berhasil keluar dari zona nyaman, maka dia berhasil memindahkan berkat bagi bangsa-bangsa, berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya buat bangsa Israel. Kita mau belajar sama-sama. Coba kita lihat satu firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ayat kedua dan ketiga. Jika kita harus dihadapkan dengan pilihan, maka pilihlah zona iman bukan zona aman. Karena kisah hidup setiap kita ditulis berdasarkan dari resiko iman yang kita ambil dan yang kita hindari. Kita bisa lihat dari Musa memulai dengan segala kelemahan, banyak kelemahan, kekurangan, tetapi setiap peristiwa yang ditulis adalah peristiwa kemenangan dalam iman. Jadi kita nggak pernah mendengar peristiwa iman ini jika Musa lebih memilih tinggal di dalam zona nyaman. Keluaran 3 ayat kedua dan ketiga. Yang sudah menemukan katakan amin. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Katakan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini huruf besar semua, artinya ini adalah Tuhan, bukan sekedar malaikat yang diutus oleh Tuhan, tetapi ini Tuhan sendiri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Katakan amin. Dari 2 ayat ini saya bisa melihat ketika saya merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat kedua dan ketiga ini. Saya bisa melihat bahwa ini adalah momen terbesar di dalam perjalanan hidup seorang yang bernama Musa. Ini adalah momen terbesar di dalam perjalanan Musa dengan Tuhan. Dan itu datang dari semak duri yang terbakar. Keputusan yang Musa buat ketika dia dihadapkan oleh semak duri yang terbakar itu, menulis 40 tahun berikutnya dari kisah hidupnya. Dan ketika saya merenungkan ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika saya merenungkan ketika mungkin Musa dihadapkan dengan semak duri, dan dia mengambil sebuah keputusan yang salah pada waktu itu, saya percaya bahwa kisah Musa tidak ditulis. Hanya berhenti sampai dia menjadi gembala di Midian.
Tetapi karena ia menyimpang dan tertarik dengan semak duri yang terbakar itu, lalu di depan semak duri yang terbakar itu dia membuat sebuah keputusan yang benar, maka 40 tahun berikutnya di dalam kehidupan Musa, itu menjadi 40 tahun kemenangan. Menjadi 40 tahun yang luar biasa di dalam kehidupan Musa. Bisa bayangkan kalau keputusan Musa yang dia buat di hadapan itu salah, maka 40 tahun berikutnya tak akan pernah terjadi apa-apa di dalam kehidupan Musa. Tapi karena dia mengambil sebuah keputusan yang benar, untuk dia melangkah keluar, maka terjadilah sesuatu yang besar. Coba kita lihat sekali lagi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Kita nggak boleh cuma tertarik melihat sesuatu yang sifatnya wow dari Tuhan, tanpa mau membuat keputusan untuk melangkah keluar dan mengerjakan atau terlibat di dalamnya. Karena seringkali penglihatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, itu selalu membuat mata kita itu wow, keren sekali Tuhan kita. Wow, luar biasa. Banyak penonton yang hanya bisa berkata wow. Tapi kita gak boleh cuma tertarik hanya berkata wow, keren ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan. Banyak orang ketika awal-awal saya mengalami sebuah pertobatan, saya mulai melayani, mengambil kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Banyak orang itu mencibir, ngapain kamu? Enak-enak kerja, enak-enak di marketplace, malah masuk ke dunia rohani. Kan paling enggak enak dunia rohana. Kita bisa nyerempet-nyerempet bahaya. Tapi hari ini, keputusan yang saya buat, saya tahu Pak, bahwa keputusan yang saya buat tak pernah salah. Karena apa? Karena saya tahu bahwa orang-orang yang dulu berkata, ngapain kamu masuk dunia rohani, kan enak yang rohana. Sekarang yang bilang dulu enak rohana, sekarang bilang enak ya Kak jadi kamu. Jadi yang rohani. Dan disitulah saya tahu bahwa keputusan saya untuk ikut Tuhan tak pernah salah. Tak pernah salah. Banyak orang itu, wow hebat ya kamu sekarang. Tapi dia gak sampai di mana-mana. Kenapa? Karena dia gak pernah membuat sebuah keputusan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Visi Tuhan itu bisa memikat mata kita untuk lihat. Tapi gak banyak yang mau masuk. Gak banyak yang mau masuk. Seberapa banyak hari ini Anda yang datang ke tempat ini dan Anda tertarik dengan mujizat kesembuhan? Semua pasti wow itu luar biasa. Tapi seberapa banyak hari ini ketika Anda disuruh mendoakan Anda mau? Mendoakan orang lumpuh untuk berjalan Anda mau? Saya rasa sedikit. Tapi kalau lihat orang lumpuh berjalan, Anda akan berkata, wow, luar biasa. Tapi disuruh doakan orang lumpuh? Jangan saya Pak. Kalau penyakitnya cuma sariawan saya mau. Tapi kalau penyakitnya udah kritis, udah kronis, suruh yang lain. Seringkali begitu. Sama juga ketika semak duri yang terbakar itu, Tuhan menampakkan diri di depan Musa gitu melalui semak duri yang terbakar. Wow, itu menarik Musa dan Musa itu hampiri. Dia datang, ia melihat dan tampak semak duri itu menyala tapi gak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Tapi melihat itu beda dengan terlibat. Karena di ayat berikutnya kalau kita baca gitu ya, ketika Musa sudah dekat, Tuhan berkata, Musa stop. Jangan dekat-dekat. Karena tempat di mana kamu berdiri itu kudus. Lepas kasutnya. Melihat itu beda dengan terlibat. Makanya ketika Tuhan, kalau tujuan Musa itu cuma melihat, Tuhan gak tertarik dengan orang yang cuma mau melihat. Tuhan tertarik dengan orang yang mau terlibat. Makanya Tuhan suruh stop. Itu kudus. Kamu masuk, kamu harus bayar harga. Kalau mendekat aja gak bisa. Zona iman itu holy ground. Tanah yang suci, tanah yang kudus. Kita gak mungkin bisa masuk di dalam zona iman. Kalau kita gak bayar harganya. Gak bisa.
Kita mau masuk zona iman, tapi nggak membuat keputusan untuk kita masuk sama-sama ke sana. Kita nggak akan pernah sampai ke sana. Makanya Tuhan ketika Musa mendekat, nggak boleh mendekat. Itu kudus. Kalau kamu mau mendekat, ya berarti kamu harus terlibat. Gitulah bahasanya kira-kira. Kamu harus terlibat. Dan di hadapan Tuhan itu, itulah sepersekian detik. Itu keputusan Musa. Aku mau masuk atau enggak? Tahu nggak, Tuhan itu paling luar biasa kalau mau mempercayakan berkat di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Ulangan 34 ayat ke-5 sampai ke-7, kita bisa tahu bahwa Musa ini usia kehidupannya 120 tahun. Dikatakan gini, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada seorang pun yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Usianya 120, tapi perjalanan hidupnya dibagi 40 tahun, jadi ada 3 kali 40. 40 tahun pertama Musa lahir dari Ibrani tetapi dibesarkan oleh Mesir. Karena pada waktu itu banyak terjadi pembunuhan anak gitu ya oleh Mesir. Sehingga ketika Musa lahir, Musa itu dihanyutkan di sungai Nil dan ditemukan oleh putri Firaun. Dan 40 tahun pertama dari 0 sampai 40 dia dididik oleh Mesir sebagai pusat pendidikan pada waktu itu. Sehingga membuat Musa ini merasa dia punya kemampuan, dia punya otoritas, punya pengalaman. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan, ia berani membela umat Israel ketika ia dipukul Mesir. 40 tahun pertama, nilai Mesir ditanam di dalam kehidupan Musa. Tetapi 40 tahun yang kedua, ketika ia mulai membela orang Israel, lalu dia membunuh orang Mesir, dan dia mulai mau dibunuh oleh Firaun. Sehingga dia lari. Makanya 40 tahun yang kedua adalah bagaimana Musa lari, diancam, dan dia lari ke Midian. Dan tinggal di Midian selama 40 tahun. Di Midian, Musa berjumpa dengan Yitro, dan dia menikah dengan anak Yitro, anak satu-satunya, anak wanita satu-satunya, yang membuat Musa ini cukup nyaman di situ di Midian. Dia menjadi gembala di situ. Dia membina satu keluarga. Dia lahir terpisah dari orang tuanya karena harus diasuh oleh putri Firaun. Tetapi di Midian dia punya membangun satu keluarga. Dan selama 40 tahun berikutnya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 29-30, gak usah dibuka, saya bacakan saja. Dikatakan ini, Kisah Para Rasul 7 ayat 29 sampai 30. Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi 40 tahun pertama sebagai pangeran, 40 tahun kedua sebagai orang di Midian, gembala di Midian. Dan 40 tahun yang ketiga, ketika dia berjumpa dengan semak api itu, di sanalah keputusan yang dibuat. Dia mau tetap di Midian sebagai gembala domba, sebagai orang yang nyaman dengan keluarganya, tidak ada orang yang mau membunuhnya, atau dia keluar dari situ dan masuk di dalam zona iman untuk jadi pembebas bagi bangsa Israel. Dan 40 tahun yang ketiga adalah perjalanan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 40 tahun di padang gurun. Itu perjalanan Musa, 40 kali 3, 40, 40, 40. Tapi dari Musa ini, dia menggambarkan apa sih yang harus dia atasi untuk keluar dari zona aman dan masuk ke zona iman. Musa mengatasi pengalaman manusia. Seringkali pengalaman manusia tidak bisa membuat kita ini masuk di dalam zona iman. Musa mengatasi pengalaman manusia. Musa ini mengatasi pengalaman masa lalunya. Ia lahir dari ketidakpastian. Tetapi setelah ibunya menyerahkan ke tangan Tuhan dan dia dibawa oleh putri Firaun. Dia menjalani kehidupan yang nyaman. Dia dibesarkan di zona aman istana Raja Mesir. Dan dia nggak menginginkan apa-apa. Semua kebutuhan sudah ada.
Dia sudah penuh dengan kecukupan. Kemudian ketika ia berusia 40 tahun, dia mengambil resiko meninggalkan zona aman untuk melakukan sesuatu yang besar bagi dirinya sendiri. Dia bunuh orang Mesir itu. Apa hasil dari usaha manusianya? Dia mau dibunuh. Firaun ingin membunuh. Musa harus lari ke Midian. Selama 40 tahun kemudian, apalagi yang dihadapi Musa untuk dia keluar dari zona aman menuju zona iman. Pengalamannya sudah dibuang. Lalu mengatasi kenyamanan. Di Midian itu Musa sudah cukup nyaman sekali. Dia habiskan 40 tahun di padang gurun Midian merawat domba. Dia mulai terbiasa dengan gaya hidup di sana. Gurun menjadi zona aman bagi Musa. Yetro membawa masuk dan menjadikan bagian dari keluarganya. Yetro ini seorang imam di sana. Musa mengambil salah satu putri Yetro sebagai istrinya. Yetro punya putri cuma satu. Sehingga menjadikan Musa ini sebagai pewarisnya juga. Sebagai pewarisnya juga. Cukup nyaman hidupnya. Yetro gak punya putra laki-laki. Jadi membuat Musa ini jadi pewaris. Kalau dipikir kenapa ya Musa harus tinggalkan itu semua? Kan sudah cukup nyaman. Dia ditempa kehidupan baru untuk dirinya sendiri. Meskipun gak di istana tapi cukup nyaman. Paling tidak itu yang Musa pikirkan. Ini aku sudah cukup nyaman di sini. Sekalipun gak di istana. Tapi di situ gak cukup. Musa dihadapkan semak duri dan dia harus mengambil keputusan. Dia keluar dari Midian, ikut Tuhan, atau dia tetap di sana. Di Midian itu pertemuan dengan Tuhan cukup membuat Musa ini merasa gak nyaman. Karena apa? Karena di Keluaran 3 ayat 11, Musa mengeluarkan sebuah statement begini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, siapa aku sehingga aku harus pergi ke sana? Gak nyaman. Tapi kalau kita mau hidup di dalam visi, bukankah visi Tuhan itu memindahkan dan berkat dari bangsa-bangsa dan kasih kepercayaan kita untuk mengelolanya, maka kita harus keluar dari zona nyaman. Dan bukan hanya itu. Musa berkata, siapakah aku sehingga aku harus pergi? Keluaran 3 ayat 13 dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepada aku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Musa juga gak tahu apa yang harus kujawab sama mereka kalau mereka tanya ini dan itu. Bukankah seringkali kalau kita dikasih kepercayaan, ayo ya kamu dipersiapkan jadi pemimpin, seringkali kita nanti kalau mereka tanya gini aku jawab apa? Nanti kalau begini aku jawab apa? Aku mesti lakukan apa? Selalu pertanyaan seperti itu. Karena Musa juga sama. Itulah yang membuat kita gak pernah keluar dari zona aman. Tetap di situ. Musa pun juga ngalami. Ketika Tuhan perintahkan, kamu keluar dari Midian, sekarang kamu kembali ke Mesir. Nggak nyaman. Kalau Musa merasa bahwa oh ya siap Tuhan ini nyaman bagi dia, gak akan ada pertanyaan ini, dia akan langsung pergi. Tapi Musa pun merasa bahwa ini gak nyaman. Nanti kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kan selalu banyak pertimbangan, banyak pertanyaan, banyak kekhawatiran. Betul apa iya? Nah, coba ketika hari ini Anda dipersiapkan untuk melayani. Nanti kalau saya gak bisa keluar gimana? Kalau gak bisa malam mingguan gimana? Kalau gak bisa liburan gimana? Nanti kalau gini, selalu banyak pertanyaan. Itu yang membuat Anda gak pernah masuk di dalam zona iman dan selalu tinggal di dalam zona nyaman. Terlalu banyak pertanyaan. Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka gak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Gimana kalau mereka gak percaya sama aku, gimana? Kan sama. Nanti keluargaku gimana? Semuanya serba pertanyaan. Ayat 10 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Aku gak bisa ngomong. Aku ini orangnya kaku.
Aku orangnya ini. Aku gak bisa ngomong, bukan public speaking. Kalau berhadapan dengan orang, au gitu. Itulah ya bahasanya gitu ya. Tapi kalau kita gak pernah melangkah, gak pernah masuk gitu ya di dalam zona iman, kita gak pernah sampai ke sana. Kita hanya tinggal diam di situ, tenang. Sekalipun Musa takut, tapi akhirnya Musa melakukan satu-satunya yang benar. Dia berani percaya kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan. Dan dia mulai bergerak. Dan akibatnya bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Orang yang punya segudang kelemahan. Tapi ketika ia berani keluar dari zona aman, masuk di dalam zona iman, dia akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Begitu juga di dalam hidupmu. Engkau kalau mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, keluar hari ini dari zona aman, masuk di dalam zona iman. Zona iman itu kalau secara daging kita nggak tahu apa yang ada di depan. Yang kita percaya bahwa kita disertai itu aja. Apakah ketika masuk dalam zona iman nggak ada tantangan? Pasti ada tantangan. Bisa menang nggak lawan tantangan? Ya tergantung. Kalau kita mau dikalahkan ya kita kalah. Tapi kalau kita percaya kita disertai Tuhan maka kita akan mengalahkan. Dari Musa ini ada 3 prinsip kebenaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, bisa catat. 3 prinsip kebenaran yang bisa kita pelajari dari peristiwa Musa. Yang pertama, meninggalkan zona aman bukan sifat alami manusia. Dicatat aja, saya akan jelaskan. Meninggalkan zona aman itu bukan sifat natural manusia. Meninggalkan zona aman itu bukan hal alami atau natural di dalam kehidupan manusia. Perlu sebuah keputusan. Kalau Anda berpikir bahwa meninggalkan zona aman itu sifat alami manusia. Manusia pasti maulah meninggalkan zona aman. Enggak, itu bukan sifat alami. Itu kontra malahan. Bukan sifat alami. Kadang manusia itu perlu dorongan. Sedikit paksaan. Sometimes perlu didorong. Perlu sedikit dipaksa. Lebih bahaya lagi perlu sedikit dijungkrakkan. Karena memang bukan sifat alami. Kalau Anda berkata bahwa nanti aku pasti bisa. Bukan, mungkin bisa. Karena bukan sifat alami itu. Keluar dari zona aman. Kepada zona iman. Itu keputusan. Gak bisa dengan sendirinya kita berubah. Kalau ditanya Musa, kamu mau gak meninggalkan Mesir? Gak mau, tapi kepepet. Kalau aku gak meninggalkan Mesir, dibunuh. Kalau dikasih pilihan, mau gak tetap di Mesir? Mau, enak di situ. Siapa yang gak mau jabatan? Siapa yang gak mau kelimpahan? Semua pasti mau. Bagi Musa 40 tahun pertama, Mesir itu hanya Mesir yang dia tahu. Kalau ditanya mau gak meninggalkan Mesir? Enggak mau. Tapi jika gak meninggalkan Mesir, Musa gak akan pernah mengalami semak yang terbakar. Kalau ditanya Musa ingin gak meninggalkan gurun Midian, meninggalkan keluarga, meninggalkan Yitro, meninggalkan kebiasaan mengembalakan kambing domba di padang gurun Midian. Kalau ditanya pasti gak mau. Memang sifat alaminya gitu, udah enak ngapain. Di sini kan sudah pasti, udah jelas. Ngapain ikut Tuhan yang gak jelas? Gak pasti. Kalau semua ditanya pasti gak mau. Makanya perlu paksaan. Perlu dorongan. Makanya Tuhan itu, menurut saya Tuhan itu luar biasa hebat. Dia bisa pandai kasih iming-iming sama kita. Semak duri yang terbakar. Wah, kok bagus ya, keren ya. Semak duri terbakar tapi gak terbakar, gak habis, gak hangus. Kan luar biasa, itu penampakan yang luar biasa. Begitu apa yang terjadi, Musa mau lihat gitu, gak bisa. Kamu cuma bisa lihat dari situ, mau maju lagi, gak bisa. Itu holy ground. Kamu mau lihat? Ya mau Tuhan. Lepas kasut,
terlibat. Nah di situ. Kan luar biasa ya Tuhan ya. Dia kasih sesuatu yang indah luar biasa. Makanya goalnya itu selalu Tuhan buka. Indah, sukacita, damai sejahtera. Selalu goalnya, finishnya. Tapi perjalanannya itu keputusan Anda. Anda mau keluar dari zona nyaman untuk masuk di dalam zona iman atau tidak. Musa kalau ditanya mau gak tinggalkan Midian, kembali ke Mesir? Gak mau. Tapi kalau dia gak tinggalkan Midian, dia gak akan pernah lihat Tuhan pakai dirinya untuk membelah Laut Merah dan membebaskan bangsa Israel. Dia gak akan pernah lihat Tuhan pakai kehidupannya sedemikian rupa hebat. Kalau dia gak tinggalkan Midian, dia gak akan pernah bisa berbicara dengan Tuhan langsung berhadap-hadapan. Sehingga wajahnya bercahaya penuh kemuliaan Tuhan. Hanya karena kamu gak ingin melakukan, hanya karena kita gak ingin melakukan sesuatu, bukan berarti kita gak seharusnya di sana. Loh. Karena seringkali zona nyaman membuat kita gak mau melakukannya. Tapi tahukah bahwa tempat kita seharusnya gak di situ. Tuhan sudah punya tempat buat setiap kita. Makanya kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus keluar dari safe zone. Zona aman kita. Masuk di dalam zona iman. Meninggalkan zona aman itu bukan sifat alami kita. Jadi kalau hari ini kita mau berkata, Tuhan aku mau masuk di dalam zona iman. Katakan kanan kirimu, please dorong aku. Karena kalau aku sendiri gak bisa berjalan, kakiku berat melangkah. Please pemimpin, dorong aku, jungkrakan aku. Sehingga yang mendorong gak merasa bersalah. Kenapa? Karena Anda yang meminta kan. Please, dorong. Dorong, ayo. Kamu pasti bisa melakukan. Perlu keputusan kita. Jangan biarkan waktu berjalan, tunggu nanti Tuhan bicara. Loh ini Musa sudah dihadapkan dengan Tuhan bicara, tetapi kakinya tetap berat melangkah kok. Perlu kita keluar. Perlu kita berkata dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ayo kamu harus. Dorong aku ya. Kalau nanti aku udah melenceng nih jalannya, tolong luruskan kembali ya. Gak ada kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan baik yang kita lakukan tanpa kita melatihnya terlebih dahulu. Saya sangat diberkati dengan pemimpin-pemimpin baru di gereja kita gitu ya. Saya kalau ingat tahun kemarin gitu ya. Kalau saya bilang makan bersama, ayo pimpin doa. Gak doa-doa sampai 30 menit. Padahal cuma doa makan. Enggak bisa. Ayo kamu doa ya. Jangan aku lah, kamu aja. Jangan aku gitu. Lama sekali gak makan-makan kita sampean. Tapi beberapa waktu yang lalu saya pergi gitu ya. Ajak pemimpin tersebut. Kita makan gitu ya. Ayo kamu pimpin makan. Oke, langsung. Tuhan berkati setiap makanan, kuduskan dalam nama Yesus. Amin. Cepat banget dulu padahal AU loh. Perlu orang dorong. Kebiasaan-kebiasaan baik perlu didorong. Iman pun juga perlu didorong. Sometimes kita gak bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di depan. Tapi pemimpin Anda sudah lihat di situ. Makanya pemimpin yang dorong Anda. Kalau pemimpin sudah mulai dorong, Anda jangan lihat ke belakang. Ngapain sih kamu juga-jugain? Jangan. Jangan. Kalau pemimpin udah mulai dorong, yang kenceng gitu. Jadi biar kencengin sekalian gitu. Amin. Siapa yang masuk di dalam zona iman? Lambaikan tangan. Kasih kemuliaan dong buat Allah kita. Coba katakan kanan kiri, dorong yang kenceng. Loh iya kalau gak ada yang dorong. Gak jalan-jalan Bapak Ibu. Sungguhan. Didorong sekali gitu ya. Ya sudah kepepet doa sekarang gitu ya. Nanti suruh doa lagi. Loh kok lagi? Ya gak apa-apa dorong lagi doa. Lama-lama. Sudah gak usah disuruh, saya doa sendiri. Gitu. Kebiasaan baik.
perlu didorong. Karena meninggalkan zona aman bukan sifat alami manusia. Yang kedua, kebenaran yang kedua, prinsip kebenaran. Pertumbuhan dimulai ketika kita meninggalkan zona aman. Siapa mau bertumbuh di sini? Pertumbuhan Anda dimulai ketika Anda melangkah meninggalkan zona aman. Selama 40 tahun Musa mendapat manfaat dari semua yang ditawarkan Mesir. Tetapi hanya setelah meninggalkan Mesir untuk pertama kalinya, Musa mulai belajar apa yang sebenarnya penting di dalam hidupnya. Panggilan Tuhan. Butuh 40 tahun lagi di padang pasir untuk menemukan bagaimana Tuhan bermaksud memakai kehidupan Musa. Musa yang di Mesir sudah dihancurkan dan dibuat ulang oleh Tuhan. Musa telah belajar kerendahan hati di sana. Dia letakkan semua jabatan Mesir. Dan terima apa semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kita nggak bisa tetap sama dan belajar pada saat yang sama. Kita mengharapkan sesuatu yang berbeda tetapi terus melakukan sesuatu yang sama. Itu sebuah kebodohan, kata Albert Einstein. Kita mau sesuatu yang besar. Maka kita harus bangkit dan pergi melakukan sesuatu yang berbeda. Keluar dari zona aman. Kalau kita terus melakukan zona aman terus, tapi kita berharap sesuatu yang berbeda yang datangnya dari Tuhan, tak akan pernah terjadi. Amin. Anda mau bertumbuh. Pertumbuhan terjadi ketika Anda keluar dari zona aman. Kalau kita tanya kepada pemimpin-pemimpin yang baru, apakah engkau bertumbuh? Oh, bertumbuh pasti. Kenapa? Aku dulu gak bisa berdoa. Sekarang aku bisa berdoa. Jangankan sharing firman, buka Alkitab aja gak pernah. Tapi sekarang, buka Alkitab, sharing firman dengan begitu luar biasanya. Bertumbuh? Bertumbuh. Apa yang membuat dia bertumbuh? Karena dia keluar dari zona aman. Lebih enak itu kalau diem saja memang. Tapi Anda diem gak akan pernah bertumbuh. Dan gereja ini adalah gereja yang membuat Anda gak nyaman. Karena kita mau lihat Anda bertumbuh. Katakan amin. CG di mana Anda berada adalah CG yang membuat Anda gak nyaman. Karena CG yang di mana Anda berada membuat Anda terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Di CG kita diajar untuk beritakan Injil. Gimana caranya beritakan Injil? Kita ketemu orang aja malu-malu. Tapi hari ini gak ketemu sama orang beritakan Injil, kita malu sama Tuhan. Kita bertumbuh ketika apa? Ketika keluar dari zona nyaman. Amin. Yang ketiga. Kebenaran, prinsip yang ketiga. Zona aman itu merampas momen dan kenangan terbesar kita bersama dengan Tuhan. Ingat ini. Zona aman selalu merampas momen dan kenangan terbesar kita bersama dengan Tuhan. Banyak orang sangat takut akan resiko sehingga mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di Mesir. Tetap di Mesir. Coba ini satu ayat lagi kita buka. Tuhan ingatkan ayat ini, Keluaran 1. Keluaran 1. Keluaran 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Keluaran 1 ayat ke-7 sampai ke-9. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Katakan dipenuhi. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir. Katakan tanah Mesir. Yang tidak mengenal Yusuf. Lalu berkatalah raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat ke-10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Lihat, Mesir itu selalu identik, saya katakan tanah yang tidak cukup.
Peperangan orang Israel di Mesir selalu berkata ketika Israel mulai bertumbuh, orang Mesir selalu berkata, wah nah ini menu-menu ini nih, ini gak cukup ini. Lalu mulai mereka bertengkar. Selalu begitu. Dan banyak orang itu sangat takut ambil resiko sehingga mereka tetap menghabiskan waktu di Mesir. Padahal Mesir itu adalah tanah yang gak cukup buat mereka. Tanah yang gak cukup. Tanah yang kecil. Tapi ngapain dipertahankan? Gak, padahal sudah jelas gak cukup di situ. Bangsa Israel sudah gak bisa lagi bertumbuh, berkembang. Karena semakin banyak akan semakin ditekan, gak cukup. Beberapa bersedia keluar dari zona aman mereka. Mereka masuk ke padang pasir Midian. Seperti Musa. Musa lebih nyaman di Mesir. Tapi Musa gak tahu bahwa tanah Mesir itu adalah tanah yang gak cukup buat Musa. Untuk upgrade semuanya, kapasitas. Lalu dia mulai pindah ke Midian. Sebagai hasilnya mereka, Musa memasuki sesuatu yang lebih baik. Saya sebut ini sebagai tanah yang cukup. Dari tanah yang tidak cukup, kepada tanah yang cukup. Di Midian cukup, semua cukup. Cukup berkeluarga, cukup mengembalakan. Semua serba cukup. Cukup nyaman, cukup tentram, cukup damai, sentosa. Cukup. Tapi masalahnya Tuhan menginginkan lebih. Dia ingin kita meninggalkan padang gurun Midian. Masuk ke tanah perjanjian. Masuk ke tempat bangsa-bangsa. Berkat bangsa-bangsa, tanah yang berlimpah susu dan madu. Memasuki tanah yang dijanjikan, tanah yang luar biasa indahnya. Dari Mesir, tanah yang kecil, tanah yang gak cukup, menuju Midian, tanah yang cukup. Tapi Tuhan gak puas di situ, Tuhan bawa ke Kanaan. Tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu adalah tanah yang lebih dari cukup. Tanah yang lebih dari cukup. Dari gak cukup, cukup, ternyata Tuhan bawa lagi lebih dari cukup. Makanya saya percaya Tuhan selalu bawa kita masuk dalam kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Enggak pernah Tuhan bawa kita masuk dalam satu kemuliaan dan berhenti di sana. Enggak pernah. Tapi akan dibawa lagi masuk dalam kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Dari tanah yang kecil, tanah yang cukup. Tapi enggak puas. Tuhan bawa Musa lagi keluar dari Midian. Kamu masuk Kanaan. Jemput bangsa Israel dari Mesir keluar menuju Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang lebih dari cukup. Kata berlimpah itu lebih dari cukup. Dan dengan iman Musa meninggalkan zona amannya dan sampai pada hal-hal yang luar biasa. Dan itulah yang dituntut dari Anda jika Anda ingin menikmati berkat Tuhan sepenuhnya. Anda ingin bermimpinya, Tuhan gimana caranya berkat bangsa-bangsa sampai kepadaku. Inilah caranya. Engkau harus keluar dari zona aman. Masuk pada zona iman. Sama seperti Musa. Musa juga dijanjikan sama Tuhan. Berkat bangsa-bangsa akan dipindahkan kepadamu. Dan kau akan mengelolanya. Oh gimana caranya? Keluar dari zona aman kepada zona iman. Keluar dari Mesir menuju Midian. Sampai di Midian, keluar dari Midian menuju Kanaan. Maka sampai di Kanaan, semua berkat bangsa-bangsa turun kepada bangsa Israel. Sesuai yang dijanjikan. Begitu juga kita hari ini. Kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan. Keluar dari zona aman. Menuju zona iman. Keluar dari Mesirmu. Step pertama menuju Midian. Kalau hari ini Anda sudah merasa, oh aku cukup nyaman di sini. Sudah cukup enak di sini. Itu saatnya Anda keluar dari Midian. Go to Kanaan. Dari Midian ke Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan. Ada padang gurun. Tapi gak usah lihat padang gurunnya. Lihat Kanaannya. Lihat tanah perjanjiannya. Itu adalah tanah yang lebih dari cukup. Lebih dari cukup. 20 tahun dari sekarang. Kita akan lebih kecewa dengan resiko yang tidak kita ambil daripada yang kita ambil saat ini. Makanya kita harus kalahkan penyesalan besok dengan bergerak maju dan masuk ke zona iman
malam hari ini. Ada mau masuk dalam zona iman? Yang mau masuk bisa lambaikan tangan, kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari tutup Alkitabmu, bangkit berdiri kita sama-sama. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari selama